عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. والحمد لله رب العالمين. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya. Amin Allahumma amin. Para santriku yang berbahagia, kita pada acara ini adalah membahas tentang tata tertib yang ada di Hizbul Putra. Tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Siapa saya sebenarnya? Saya adalah Kabid Boarding ya, atau Kepala Bidang Boarding Putra yang tahun ajaran sekarang. Nama saya adalah Lukmanul Hakim, asalnya dari Majalengka, Jawa Barat, dan alhamdulillah sekarang sudah tinggal di Purbalingga. Pas satu yang bahagia, kita tatkala mau masuk atau mau bertempat di sebuah pesantren, maka kita harus tahu tata tertib atau tatib yang ada di pesantren itu. Sehingga apa? Kita semua nanti akan lebih siap dan insya Allah betah. Biasanya santri yang gak betah adalah yang tidak memahami tata tertib, aturan main yang ada di pesantren. Nah, karena itu kita harus tahu. Maka saya sebagai yang diamanati sebagai Kabid Boarding Putra mengucapkan ahlan wa sahlan li hudurikum fi hadal ma'had asy-syarif Istiqomah Sambas Purbalingga. Yang pertama adalah poin A, tata tertib di asrama. 1. Pada setiap kamar ditentukan seorang ketua kamar atau ra'isul hujrah. Menyusun jadwal piket untuk urusan makan, kebersihan kamar, ruang koridor, halaman, ruang serbaguna, dan lingkungan di sekitar boarding. 3. Piket dilaksanakan 2 kali setiap hari, yakni pada pagi dan sore hari. Pagi pada pukul 06.30 sampai 06.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian di sore hari pada pukul 17.00 sampai jam 17.15. Yang B, di masjid. 1. Santri hadir di masjid lambat-lambatnya pukul 0.30 untuk melakukan sholat tahajud. Jadi di pagi hari santri harus sudah siap ya. Yaitu jam 3.30 untuk mendirikan sholat tahajud ya, atau qiyamul lail. 2. Santri wajib melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Jadi tidak ada ya santri ya, yang sholat di asrama kecuali udzur syar'i dan harus betul-betul sakit atau ada halangan ya. Kalau tidak maka wajib di masjid. Lalu yang ketiga, seluruh santri wajib hadir di masjid 5 menit sebelum azan. Yang keempat, santri wajib berpakaian rapi, memakai penutup kepala atau peci ya, yakni tidak ada yang tidak pakai peci ya, kecuali hilang ya. Itu juga harus lapor kepada musyrif atau wali asuh. Poin C, aktivitas di asrama. 1. Mengucapkan salam ketika keluar dan masuk asrama. Ini assalamualaikum ya. Kemudian ada yang menjawab nanti waalaikumsalam. Yang kedua,
meletakkan sandal, sepatu, dan benda lainnya pada tempat yang telah ditentukan dengan tertib dan rapi. 3. Pada hari Ahad, santri dapat melakukan aktivitas lain setelah menyelesaikan kegiatan dan tugas-tugas asrama. 4. Santri sudah berada di kamar masing-masing pada pukul 21.30 ya, dan setiap kegiatan yang melebihi waktu tersebut harus mendapat izin dari wali asuh. Keuangan santri. 1. Santri diperbolehkan memegang uang maksimal sebesar Rp10.000 per hari. Jadi tidak ada santri yang memegang uang di atas 10.000. Nanti akan ada pengsitaan ya, dari ketua atau yang ditunjuk ya, dari musyrif atau oleh asuh dan juga dari OSIS. Kemudian yang kedua, santri dilarang meminjam uang kepada siapapun ya, pada teman santri, ustadz atau ustadzah, pada uang kas asrama atau kelas dan lain-lain. Yang ketiga, uang kas organisasi, kelas ataupun kamar disimpan oleh wali asuh ya, tidak boleh disimpan oleh santri. Berikutnya adalah tahfidz Al-Quran ya. Yang pertama, bagi santri yang belum baik dalam membaca Al-Quran, maka ia wajib mengikuti program tahsin. Jadi bagi santri yang tidak lancar bacaannya, belum bagus, belum fasih dan lain sebagainya, maka nanti masuk program tahsin ya. Kemudian yang kedua, santri wajib menghafal sesuai target setiap tahunnya. Insyaallah berkaitan dengan tahfidz ini akan disampaikan oleh koordinator tahfidz melalui linknya. F. Kebahasaan. 1. Bahasa yang dipergunakan dalam boarding ya, adalah bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jadi ada 3 lughah ya. Selain itu maka tidak diperbolehkan ya. Dan nanti ada minggu lughah Arabiyah, kemudian minggu Indonesia ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, bahasa keseharian santri adalah bahasa Arab atau bahasa Inggris, kecuali pada saat kegiatan belajar mengajar bahasa yang digunakan menyesuaikan mata pelajaran. G. Di ruang asrama. 1. Menjaga kebersihan peralatan kamar, lantai, dinding, dan teras kamar. 2. Menutup dan mengunci jendela ketika hendak berangkat sekolah. 3. Santri wajib tidur di kamarnya masing-masing yang telah ditentukan. Dan juga santri tidak diperkenankan yakni tidur di kasurnya orang lain. H. Penggunaan alat komunikasi. Yang pertama, diperbolehkan menggunakan alat komunikasi yang disediakan oleh asrama apabila ada keperluan yang mendesak. 2. Dilarang menggunakan alat komunikasi selain yang disediakan asrama. Jadi untuk alat komunikasi santri tidak boleh membawa dari rumah ya. Kan nanti kalau ada yang membawa HP maka akan disita dan tidak dikembalikan. Berikutnya adalah poin I. Belajar malam. 1. Belajar malam dimulai pukul 20.15 sampai 21.30, yaitu sampai setengah 9 malam. 2. Jadi dibolehkan belajar di dalam kamar. Jadi harus di luar kamar, bisa di aula atau di kelas. 3. Ketika melakukan belajar malam di luar asrama harus mendapat izin dari pembimbing dan wali asuh. 4. Wajib mengikuti belajar malam dengan grup pembimbing atau kelompok sesuai jadwal yang ada. J. Ketika sakit.
1. Santri yang merasa sakit harus memberitahukan kepada wali asuh dan memeriksakan diri ke klinik kesehatan yang ada di boarding school. Jadi bagi santri yang sakit tidak boleh memendam sendiri, harus melaporkan walaupun sakit perut ya, atau batuk, tetap nanti akan ada pelayanan dari tim kesehatan. 2. Santri yang sakit harus berada di klinik untuk diobservasi sementara waktu. 3. Santri harus mentaati anjuran yang disampaikan oleh perawat yang ada di pondok pesantren. 4. Santri dirujuk ke rumah sakit harus mendapat setujuan dari perawat atau dokter. Berikutnya adalah makan dan minum. 1. Santri harus makan wajib 3 kali dalam sehari semalam. Jadi kecuali waktu puasa, jelas hanya sahur dan berbuka. Tapi ketika hari-hari biasa maka wajib ya, diharuskan untuk makan. Ya. Yang kedua, makan dilakukan di tempat pada waktu yang telah ditetapkan dengan selalu menjaga adab Islami, yakni membaca doa sebelum makan dan juga membaca doa sesudah makan. 3. Dilarang mengambil jatah makan santri yang lain ataupun makanan orang lain. Jatahnya 2, ngambilnya 5. Nah, itu namanya serakah ya. Para santri yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, itulah hal-hal tata tertib yang ada di boarding school yang antum semua nanti akan menjalankannya tatkala sudah memasuki area boarding school. Mudah-mudahan apa yang antum amati, antum cermati dalam tayangan tadi, Allah memberikan kemudahan, pemahaman kepada antum semua, dan mudah-mudahan mendapatkan kemanfaatan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.